Shalom, selamat malam buat kita semua. Sebentar lagi, hitung jam saja kita sudah memasuki tahun yang baru. Apa kabar buat kita semua? Apa yang saat ini saudara impikan? Apa yang saat ini saudara sedang berjuang untuk memasuki tahun yang baru? Pastikan saudara tetap memiliki impian yang pasti bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita mau tetap masuk ke tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh pujian kepada Tuhan, supaya kehidupan kita hari lepas hari akan dimuliakan nama Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, naikkan doa ucapan syukur saudara, agar saudara bisa menikmati hadirat Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Biarlah kami tetap bersandar kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji membesarkan nama. Hadirlah ya Roh Kudus di setiap kehidupan kami, hati kami. Berikan kami hati yang memuji untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidup. Kita angkat pujian ini dari hati yang sungguh-sungguh, kita memuji Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Aku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih
setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Benar Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setiamu Bapa, kasih-Mu luar biasa. Yesus, Kau sumber segalanya, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Raja damai. Haleluya Yesus, haleluya. Ku naikkan syukurku Bapa, ku naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab namamu besar, namamu dahsyat ya Roh Kudus. Oh haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, curahkanlah Roh Kudus. Kami sembah Kau Raja kami, kami agungkan namamu. Haleluya. Glory bagi namamu, glory bagi namamu. Yesus Kau Raja kami. Haleluya. Terus kita memuji Tuhan dimanapun saudara berada. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu dimanapun engkau berada. Biarlah hadirat Tuhan akan memenuhi hidupan Anda, memenuhi kehidupan kita semua, sehingga kita akan mengalami hadirat Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Di tahun yang baru kita tidak pernah berjalan sendiri. Di tahun yang baru kita bersama dengan Yesus yang akan memimpin kita untuk mencapai impian-impian yang akan Tuhan sediakan buat kita. Terus kita tinggikan namanya, agungkan, mengucap syukurlah, sebab Dia baik. Saat ini engkau masih ada, Dia adalah sebagai tanda ucapan syukur yang dahsyat yang kita perlu naikkan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, di tahun 2021 banyak tantangan yang kami lewati, tapi kami percaya sampai saat ini kami mau memasuki tahun yang baru. Engkau masih tetap Allah yang sama, Allah yang masih mau memelihara hidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab rahmat-Mu yang sangat dahsyat, kuasa-Mu yang sangat luar biasa buat kami semua. Haleluya Tuhan. Haleluya.
naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang, ku naikkan syukur kami. Haleluya. Ku naikkan syukurku, benar Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu dalam kehidupan kami. Dengan kasih Tuhan, Bapak Gembala Sidang akan membuka kita dalam ibadah kita pada malam hari ini. Benar Tuhan, besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, oleh sebab itu malam hari ini, di malam terakhir dari tahun 2021, kami mau bersekutu bersama. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan atas semua anugerah-Mu, atas semua kebaikan, penyertaan, perlindungan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur bersama pada malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, dalam ibadah kami yang walaupun secara online, kami mungkin berada di tempat yang terpisah-pisah malam hari ini. Tapi biarlah Tuhan, ucapan syukur kami yang kami naikkan akan sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kiranya Tuhan berkarya melalui kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami, menolong kami, sehingga kami akan merasakan sukacita. Kami akan merasakan urapan. Kami akan merasakan jamahan tangan-Mu pada malam hari ini. Sehingga kami akan mengakhiri ibadah kami dengan sukacita yang melimpah. Dengan satu harapan baru di dalam kami menjalani tahun yang baru 2022. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pada malam hari ini. Ibadah tutup tahun di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Apa kabar saudara yang sudah menyiapkan sajian-sajian yang luar biasa untuk menyambut tahun baru pada saat malam hari ini? Sebelumnya kita juga mari kita mau bersukacita buat Tuhan. Kita mau dengar apa firman Tuhan yang akan kita dengar, bahkan apa pesan Tuhan di akhir tahun pada saat hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersukacita dengan satu pujian. Firman Allah telah katakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injilnya. Haleluya. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah
baptislah. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Besertamu senantiasa selamanya. Hai pemuda, hai pemuda, hai pemudi, masuk ke ladangnya. Jangan tunggu dan menunggu waktumu habis percuma. Katakan, firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Besertamu senantiasa selamanya. Hai pemuda, hai pemuda, hai pemudi, masuk ke ladangnya. Jangan tunggu dan menunggu waktumu habis percuma. Firman Allah, firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, besertamu senantiasa selamanya. Haleluya. Itulah firman Allah katakan. Di akhir tahun ini adalah akhir misi Tuhan buat kita semua. Oleh karena itu, jadi anak Tuhan yang memegang visi misi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian sekali lagi. Ada satu sobatku yang tetap setia, yang akan menemani kita di tahun yang baru ini. Satu pujian ini dengan sukacita yang baru. Haleluya. Hanya Yesus yang akan menemani saya dan saudara di tahun 2022 ini. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur
hatiku. Semuanya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Ketika kita sedang menjalani misi Tuhan, menjalankan pekerjaan Tuhan, jangan ragu, jangan khawatir, karena ada nama Yesus yang akan menyertai kita. Di tahun yang baru, Dia tetap Yesus yang sama yang akan menyertai kita semua. Oleh karena itu, mari pegang janji setianya yang akan menyertai dan memberkati kita semua. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, siapkan hati kita, Alkitab kita. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau menghargai firman Tuhan, yang mau mengaplikasikan firman Tuhan. Oleh karena itu nyatakan dengan iman saudara. Haleluya. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita dengar pujian ini. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Aku renungkan kepada hamba-Nya, saya persilahkan. Siang dan malam pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuan hidup kami pada malam hari ini, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan kami mengunci tahun 2021 dan akan kami masuk tahun 2022. Kami merindukan Tuhan, biarlah ada dasar buat kami untuk masuk dalam 2022 lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Setiap sidang jemaat malam hari ini dari rumah mereka masing-masing atau dalam satu kelompok,
Mereka berkumpul di sana ketika masing-masing Bapak menyiapkan hati mereka untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sentuh jamah hati mereka. Sehingga ketika mereka menyambut tahun baru, tidak menyambutnya dengan pesta pora semata-mata. Tetapi mereka menyambutnya dengan sukacita, mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati pada malam hari ini oleh kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena kita tahu kita hanya menghitung jam untuk kita masuk pada tahun yang baru, tahun 2022. Dan sesaat lagi kita akan mengatakan selamat tinggal tahun 2021. Mungkin kita semua merindukan sesuatu yang baru di tahun 2022. Pagi hari ini, malam hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang menggapai harapan yang baru di 2022. Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Filipi, pasalnya yang ketiga. Dan seluruh jemaat Tuhan yang malam hari ini berada di setiap rumah masing-masing atau dalam sebuah komunitas kelompok yang mungkin sudah janjian untuk bersama-sama menyongsong tahun baru, bisa mengambil Alkitabnya dan membaca dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan dari sini dan seluruh jemaat Tuhan bersama dengan saya dari ayat 13 dan 14 bisa kita bersama-sama bacakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Satu kebenaran firman Tuhan menggapai harapan yang baru. Tentu kita semua, entah itu mulai dari anak sekolah minggu, pemuda-pemudi yang sudah berkeluarga, kita merindukan sesuatu yang baru di tahun 2022. Mungkin di 2021 ada begitu banyak hal yang belum terjawab. Ada begitu banyak hal kegagalan demi kegagalan yang mungkin kita alami. Baik kegagalan kita dengan Tuhan dalam bentuk persekutuan. Kegagalan mungkin dalam hal-hal membangun rumah tangga yang lebih harmonis. Hubungan suami istri yang lebih damai lagi. Mungkin gagal dalam berbagai macam hal. Tetapi ketika sesaat lagi nanti kita menutup tahun 2021. Ada sebuah harapan yang baru yang mungkin kita nantikan. Sebuah impian-impian yang baru yang mungkin kita gumuli. Dan itu bisa berpihak dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Paulus salah satu tokoh yang kita tahu masa lalunya seperti apa. Dia adalah seorang yang sangat benci dengan orang Kristen. Paulus adalah seorang yang sangat tidak senang dengan persekutuan orang-orang Kristen. Tetapi tahukah kita ketika dia sudah ditangkap Tuhan, dipilih dan dipanggil Tuhan, ada sebuah perubahan yang harus terjadi. Sebagai orang Kristen menjadi Kristen tidak sampai di situ saja. Tetapi ketika kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, kita harus mengalami sesuatu yang baru. Nah, hari ini bagaimana kita bisa menggapai harapan yang baru? Dasar kebenaran kita untuk kita bisa menutup tahun 2021. Masuk ke tahun 2022. Ayat yang ke-13, Paulus berkata begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kita tahu bersama masa lalu Paulus.
Masa lalu yang penuh dengan kesuraman. Kita tahu Paulus sosok anak muda pada zaman itu, dia adalah orang yang sangat disegani. Punya power, punya kekuatan, memiliki surat kekebalan hukum. Seringkali saya katakan, dia menemukan orang Kristen bersekutu, orang Kristen dipenjarakan tanpa diadili, Paulus tidak dituntut. Dari segi ketaatannya kepada hukum Taurat, Paulus katakan, aku tidak cacat. Masa lalu Paulus adalah masa lalu yang penuh dengan kesuraman. Bahkan ketika Tuhan menangkap dia, dia berada di dalam perjalanan menuju daerah Damsyik. Dan di situ Tuhan tangkap dia. Tuhan panggil, Tuhan pilih dia menjadi seorang rasul. Tetapi ketika sudah mengambil bagian menjadi murid Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang murid Kristus yang sejati, ada satu hal yang Paulus katakan. Bagaimana ia berkenan hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana dia menjadi orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ayat 13, aku melupakan masa laluku. Ketika kita masuk ke 2022, untuk menggapai harapan-harapan yang baru, untuk menggapai cita-cita kita, mungkin pergumulan kita, mungkin kita sudah rencanakan dari 2021, target kita 2022, saya harus capai. Tapi bagaimana kita menggapai itu semuanya? Yang pertama, kita harus melupakan masa lalu kita. Saya pernah dengar lagu dangdut yang dinyanyikan oleh Inul Daratista mungkin. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan diulangi dan jangan diingat-ingat lagi. Masa lalu biarlah itu menjadi kenangan sendiri di masa lalu. Jangan sampai ketika kita menutup tahun 2021 dan seharusnya kita buka lembaran yang baru, tetapi masih kita membawa masa lalu kita masuk kepada 2022. Jadi tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang berubah. Tetapi Paulus katakan, untuk bisa menggapai sebuah impian, menggapai sebuah harapan yang baru di dalam Tuhan, hanya satu hal, meninggalkan masa lalu kita. Kita tinggalkan itu. Biarlah itu menjadi kenang-kenangan tersendiri di 2021. Ketika kita masuk 2022, yang sesaat lagi kita hanya menghitung jam, masuk di 2022. Ada sesuatu yang baru, yang kita nantikan, kiranya itu tercapai. Bagi yang muda-muda mungkin lebih serius lagi di tahun 2022. Yang mungkin sudah pacaran, mungkin akan secepatnya naik ke pelaminan mungkin ya. Tidak masalah itu semua. Mungkin yang berkeluarga ada sesuatu yang mereka doakan. Ketika masuk 2022 Tuhan harus ini tercapai. Tetapi saya mau katakan syarat yang pertama, itu bisa kita gapai, itu bisa berpihak dalam hidup kita. Yang pertama, tinggalkan masa lalumu. Segala keburukan masa yang suram, yang mungkin menghambat kita bertumbuh di dalam Tuhan, mungkin kita tinggalkan itu. Kalau di 2021 kita kurang setia dengan Tuhan, tinggalkan itu, kita mau setia di 2022. Mungkin di 2021 banyak sekali kegagalan-kegagalan kita, tidak begitu intim dengan Tuhan dalam persekutuan. 2022 kita lebih intim dengan Tuhan. Sehingga saya katakan ketika kita masuk 2022, kita tidak hanya menghiasi penutupan tahun itu dengan pesta pora. Saya mau katakan pada malam hari ini, kalau menyongsong Natal yang paling laku itu adalah hiasan-hiasan Natal. Pohon Natal, lampu Natal, dan lain sebagainya. Kue Natal, baju-baju, sepatu, semua. Tetapi memasuki tahun 2022, malam penutupan apa yang paling laris? Botol warna hijau, cap bintang pasti laris. Air berkata-kata sudah orang pesan dari jauh hari, ada yang pesan dengan berapa liter, 1 jerigen, pasti laris. Apakah itu dengan cara kita menyambut tahun baru? Apakah itu sikap kita menyambut tahun baru? Paulus katakan ayat 13, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Segala masa lalu Paulus tinggalkan. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, Filipi pasal 3, saya bacakan buat kita di dalam ayatnya yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini yang Paulus dapatkan ketika ia belum mengenal Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Paulus katakan, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli.
Tentang pendirianku terhadap hukum Taurat, Paulus katakan aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, ini masa lalu Paulus, dia seorang penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, Paulus katakan aku tidak pernah bercacat. Ini Paulus punya masa lalu. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku rugi karena Kristus. Apa yang Paulus tidak dapatkan di masa lalunya? Soal hukum Taurat jangan ditanya, mungkin kita kalah jauh. Paulus katakan aku tidak pernah cacat dalam mempraktekkan hukum Taurat. Aku disunat pada hari yang ke-8, betul-betul dia praktekkan hukum Taurat. Paulus katakan aku ini penganiaya jemaat loh, yang memenjarakan orang-orang Kristen. Itu masa lalu Paulus. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, filosofi Paulus berbeda. Di dalam ayatnya yang ke-7 Paulus katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. 8, bukan saja rugi, Paulus katakan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wah, luar biasa. Malam hari ini jemaat Tuhan GSJ Elim ketika menutup tahun 2021, jadikanlah menjadi malam perenungan. Engkau merenungkan apa kegagalanku di 2021 dan apa yang aku harus capai di 2022. Renungkan itu. Ketika kita menutup tahun 2021, masa lalu kita jangan kita bawa lagi di tahun yang baru, tahun 2022. Tinggalkan masa lalumu menjadi kenangan tersendiri 2021. Masuk 2022, kita hiasi dengan sesuatu yang baru. Bagaimana kita bisa menggapai harapan yang baru kalau masa lalu kita masih bawa di 2022. Segala kegagalan kita masih bawa. Dosa-dosa yang kadang-kala kita itu terikat dengan dosa itu, kita masih juga bawa di 2022. Maka saya katakan tidak akan ada sesuatu yang berubah. Tidak ada sesuatu yang baru. Tetapi belajarlah dari Paulus malam hari ini. Di dalam perenungan kita, ayat 13 jelas sekali. Aku akan melupakan, Paulus katakan, apa yang ada di belakangku. Lupakan semua itu. Kalau perlu di dalam malam perenungan itu, ditulis kegagalan demi kegagalan, tulis. Setelah itu didoakan di dalam nama Yesus. Dan kita tinggalkan. Kalau perlu dibakar, dibuang. Dan setelah itu tulis juga, apa impianmu di 2022. Tulis, setelah ditulis, didoakan. Jangan sampai ketika menutup tahun 2021 doa syafaatnya panjang sekali. Karena sudah kepenuhan dengan air berkata-kata, doa ndak amin-amin itu ya. Kalau orang dalam keadaan normal, doa itu pasti ada waktu jeda. Jangan sampai antara teman dengan teman saling berkhotbah, teman dengan teman saling menasehati, teman dengan teman saling menguatkan, tapi dengan satu catatan karena mungkin sudah banyak minum air berkata-kata. Itu yang salah. Tetapi kalau kita saling menguatkan, meneguhkan, saling memberi semangat, tapi itu karena pimpinan Roh Kudus Tuhan, saya katakan itu berbeda. Itu yang pertama, bahwa kita harus melupakan masa lalu kita untuk kita bisa menggapai harapan yang ada di depan kita. Masih dengan ayatnya yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, aku tidak sendiri menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Wah, luar biasa. Mengarahkan diri artinya fokus. Paulus punya satu prinsip, fokus tentang apa yang ada di depan. Mengarahkan diri. Wah, Paulus ini saudara orangnya yang pekerja keras memang, orang yang ulet. Ketika dia menjadi seorang Farisi pada saat itu belum diubahkan hidupnya dari Saulus menjadi Paulus. Kita sudah lihat bagaimana dia adalah orang yang sangat taat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang tekun dengan hukum Taurat. Dia adalah orang yang benar-benar melakukan. Paulus kata, aku tidak pernah cacat dalam hal hukum Taurat. Kalau dia memegang prinsip itu benar,
Dia rela mati pun dia rela. Bahkan dia rela mengejar-ngejar orang Kristen dan dia penjarakan. Karena itu punya prinsip. Tetapi Paulus juga di dalam ayatnya yang ke-13b dikatakan, ketika dia sudah melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Paulus memiliki sebuah prinsip bahwa dia melayani Tuhan. Dia fokus dengan apa yang ada di depannya. Apa saudara? Tujuan Paulus hanya satu. Bagaimana ia serupa dengan Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-9 saya bacakan. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku, melainkan dengan kebenaran. Karena percaya kepada Allah anugerah. Yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Artinya di situ Paulus benar-benar fokus. Hanya satu tujuan Paulus. Bagaimana dia mengenal kuasa kemuliaan Tuhan. Malam hari ini 2022 sesaat lagi kita akan masuk dan kita katakan selamat tinggal 2021. Ada mungkin kita punya pergumulan masing-masing, punya prioritas. Bahwa tahun 2022 saya harus seperti ini. 2022 saya harus menggapai. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih dan lebih lagi. Kegagalan saya 2021 saya tidak akan ulangi lagi. Dan kita harus fokus. Paulus pun juga saudaraku, dia fokus. Ada satu fokus Paulus pada saat itu. Dia mau serupa dan segambar dengan diri Tuhan. Hari ini ketika kita mengarahkan diri di hadapan kita. Bahwa di 2022 ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak liku-liku yang mungkin harus kita hadapi. Baik dalam keluarga kita. Baik dalam pekerjaan kita. Baik dalam kehidupan kita. Kita ini masuk ke tahun baru saja itu sebuah anugerah Tuhan. Banyak orang yang sebelum masuk tahun baru. Mungkin sebentar lagi saudara. Karena pengaruh pesta pora kemabukan. Tiba-tiba keluar kecelakaan. Tak. Dipanggil Tuhan. Bisa jadi. Karena tingkat kecelakaan pada saat penutupan tahun itu sangat tinggi. Makanya bersyukur sekali kalau jemaat Tuhan malam tahun baru selalu di rumah. Dan jangan keluar kalau perlu. Kalau sesuatu tidak penting jangan. Duduk sambil menunggu waktu untuk penutupan tahun. Di sana berenung, berdoa, bersekutu. Dengarkan firman Tuhan, itu lebih baik. Daripada keluar, tingkat kecelakaan penutupan tahun itu sangat tinggi. Kita perlu bersyukur. Kita bisa menatap tahun 2022. Kalau perlu kita menatapnya dengan sukacita. Menatap dengan penuh sebuah harapan. Kita fokus saudara. Kita betul-betul mengarahkan segala kekuatan kemampuan kita. Kalau kita tadi 2021 kita setengah-setengah dengan Tuhan. Suam-suam kukulah dalam hal rohani. Tahun 2022 kita mengarahkan seluruh tenaga kemampuan kita. Untuk kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudaraku. Ayat yang ke-13 jelas masih tetap yang sama. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Paulus katakan dia mengidentikan dirinya seperti seorang atlet. Seorang pelari. Kita tidak melihat pelari ketika dia mendapatkan hadiah dan ucuk-ucuk dia lari langsung dapat hadiah. Di sana memang ada kerja keras. Dia menjaga pola makannya, asupan makanannya. Segala sesuatu kedagingan yang menuntut dia untuk membuat berat badannya naik, dia harus kekang itu. Supaya apa? Ketika pada saat hari H masuk dalam arena pertandingan lari yang sesungguhnya, maka dia mendapatkan hadiah. Paulus juga saudaraku, dia berkata aku berlari-lari kepada sebuah tujuan. Kita harus punya tujuan. Tujuan Paulus jelas yang ayat yang ke-10 tadi. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Itu tujuan Paulus. Sehingga dia begitu berusaha bagaimana ia berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana ia serupa dengan Tuhan. Pada saat Paulus mengakhiri hidupnya, Paulus katakan aku mengakhiri itu di dalam Tuhan.
kita pun juga demikian pada malam hari ini. Kita harus begitu berjuang, berlari seperti seorang atlet untuk menggapai tujuan kita. Tujuan Paulus jelas, untuk serupa dengan Tuhan. Dia punya tujuan, kalaupun aku mengakhiri hidupku, ayat 10 kata Paulus, aku boleh mengakhirinya bersama-sama dengan Tuhan. Ada sebuah hadiah yang Tuhan persiapkan buat kita. Saya tidak menjanjikan bahwa 2021 ada begitu banyak hadiah yang Tuhan persiapkan buat kita orang yang setia dengan Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan impianmu Tuhan siapkan di 2022. Berusahalah, berlari sekuat tenaga. Kalau Paulus punya tujuan mau serupa dengan Tuhan. Paulus punya tujuan, kalaupun aku mengakhiri di dalam Tuhan. Apa tujuanmu pada malam hari ini? Hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Apa tujuan hidupmu di 2022? Apakah engkau mau lebih setia dengan Tuhan? Apakah engkau masih merindukan sesuatu yang lebih besar lagi? Itu tujuan tidak salah. Apakah kita sedang berdoa 2022 kita lebih lagi diberkati Tuhan? Tidak salah, itu didoakan. Ketika kita gumuli di dalam Tuhan, saya percaya usaha apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita rindukan, yang kita mimpikan, itu bisa tercapai dengan kita melakukan 3 hal ini. Lupakan masa lalumu, fokuslah kepada Kristus, dan yang ketiga, berlarilah kepada sebuah tujuan. Ada usaha dan kerja keras di sana. 3 hal ini memberkati kita semua pada malam hari ini di dalam penutupan tahun 2021 yang sesaat lagi kita akan masuk pada 2022. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman. Kami merindukan Bapa untuk menggapai sebuah harapan yang baru di 2022. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak tantangan, halangan, rintangan. Kami tahu, tetapi ketika kami bersama dengan Tuhan, kami bisa menggapai itu semuanya. Ajari kami 3 hal ini untuk melakukan. Melupakan masa lalu kami. Melupakan semua kegagalan-kegagalan kami. Ketika kami masuk di 2022, kami masuk dengan lembaran hidup yang baru. Berkat yang baru, hidup yang baru. Ajari kami, mampukan kami semuanya. Bahkan Tuhan, kami boleh lebih fokus lagi Bapa. Kami lebih fokus lagi di dalam Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau lebih berusaha. Kalau Paulus berusaha, ada satu tujuan Paulus, bahwa ia ingin serupa dengan Tuhan. Bahkan Tuhan, dia mengakhiri hidupnya, mengakhiri dalam Tuhan. Kami pun juga demikian Tuhan. Apapun menjadi tujuan kami, harapan-harapan kami, mimpi-mimpi kami, 2022, bersama dengan Tuhan, kami bisa gapai itu semuanya. Terima kasih Bapa yang di surga, buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan kita diberkati di penghujung akhir tahun. Sebentar lagi, beberapa jam lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Mari, impian yang baru, harapan yang baru, tetap setia bersama dengan Tuhan, maka harapan semuanya itu pasti akan terkabul. Baik, puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik. Sebelum kita akan memberi, mari siapkan persembahan syukur kita untuk kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita memberi juga, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan diingatkan kembali bahwa sebentar lagi Tuhan kami akan memasuki tahun yang baru. Biarlah harapan yang baru akan terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan di tahun yang baru ini kami salah menggunakan kehidupan kami sehari-hari dengan pesta pora, kemabukan dan sebagainya. Tapi biarlah tahun baru ini Tuhan lebih lagi membawa kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai, Engkau memberkati, urapan Tuhan terus menyertai hamba-Mu dalam pelayanan maupun pekerjaannya Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yang mendengar juga mampukan kami agar kami mampu menjadi
menjadikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari untuk terang Tuhan tetap menyinari kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi, yang belum sempat memberi juga Tuhan Engkau memberkati. Sehingga hari-hari yang akan datang kami boleh belajar memberikan yang terbaik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik. Biarlah akan terus dipakai untuk lebaran pekerjaan Tuhan di gereja di tempat ini. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah akhir tahun kita dengan satu pujian, Engkau Gembala yang baik. Biarlah akan menuntun kehidupan kita di tahun yang baru. Haleluya Tuhan. Mari kita kembalikan segala puji syukur kepada Tuhan. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Engkau Gembala yang baik, Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Bapak Gembala akan menutup kita dalam ibadah akhir tahun malam hari ini. Benar Tuhan, Engkau Gembala yang baik bagi kami, yang akan selalu menuntun kami Tuhan di jalan-jalan kehidupan kami. Dan khususnya Tuhan, di tahun 2022 yang sebentar lagi kami akan memasukinya dan menjalaninya. Kami mau jadikan Engkau sebagai gembala
bagi kehidupan kami, untuk selalu menuntun kami ke jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah tutup tahun pada malam hari ini yang Tuhan sudah sertai dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir. Namun sebelumnya kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu. Engkau tahu saat ini mereka dengan setiap pergumulan mereka masing-masing. Engkau ada bagi mereka yang sementara mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Demam batuk pilek Tuhan, jamah mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus. Sembuhkan mereka, biar mereka akan mengalami pemulihan, kesembuhan yang daripada Engkau. Yang sementara bergumul tentang pergumulan akan hal-hal lain, pekerjaan, tentang masa depan mereka, tentang jodoh mereka, tentang hal-hal kebutuhan hidup sehari-hari, keuangan mereka. Kiranya Tuhan turut campur tangan dan memberkati mereka. Sehingga mereka akan menemukan jalan-jalan-Mu yang ajaib. Sehingga mereka akan menerima pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib. Yang Tuhan nyatakan melalui berbagai macam cara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa khususnya Tuhan, setelah selesai ibadah kami ini, di antara anak-anak-Mu Tuhan, mungkin bersama-sama dengan teman-teman mereka, akan bersama-sama mungkin begadang untuk melewati tahun 2021 ini. Atau bersama-sama dengan tetangga atau siapa saja Tuhan, untuk menyambut tahun 2022. Biar tolong sertai dan menolong mereka, memberkati mereka Tuhan. Sehingga mereka selalu mempermuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, di akhir tahun biasa banyak orang merayakannya dengan pesta pora, sehingga kadang di jalan terjadi kebut-kebutan dan sebagainya. Ketika anak-anak-Mu di jalan, lindungi dan memberkati mereka sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, tetapi hanya keselamatan yang dari Tuhan yang akan mereka terima Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan, biarlah seperti firman-Mu mengatakan bahwa kami harus melupakan apa yang di belakang kami Tuhan. Kami mempunyai target yang baru di tahun 2022 Tuhan. Dan kami mau berusaha, tidak berdiam diri, tapi berlari-lari untuk mengejarnya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama juga akan memberikan sesuatu yang baru di dalam kami menyambut tahun 2022 ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhirinya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati kami semua setelah ibadah ini. Aktivitas kami apapun, Tuhan akan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah pada malam hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah tutup tahun kita pada malam hari ini. Saya hanya mengucapkan selamat mengakhiri tahun 2021 bagi jemaat Tuhan semuanya, dan selamat menyambut tahun 2022. Dengan pertolongan Tuhan kita sama-sama akan menjalani tahun 2022. Ini saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.